Serangan Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat ternyata bukan hanya meninggalkan korban jiwa, tetapi juga memicu kontroversi di Washington. Di tengah kembali memanasnya konflik, Pentagon mengubah cara mereka menghitung korban perang. 4 tentara Amerika yang gugur dalam gelombang pertempuran terbaru tidak lagi dimasukkan ke dalam jumlah resmi korban perang Iran, melainkan dipindahkan ke kategori baru bernama Overseas Operations. Perubahan itu membuat angka korban resmi tampak lebih rendah dan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi laporan pemerintah Amerika. Namun, polemik tersebut justru mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih besar. Di berbagai pangkalan Amerika di Timur Tengah, serangan rudal dan drone Iran dilaporkan menghantam landasan udara, fasilitas radar, gudang logistik, hingga infrastruktur pendukung operasi militer. Jika pada awal video kita melihat bagaimana perubahan data korban memicu kontroversi di Washington, maka sekarang pertanyaannya bergeser. Seberapa besar kerusakan yang sebenarnya terjadi di lapangan? Salah satu jawabannya bisa dilihat di Yordania, negara yang selama ini menjadi mitra militer paling penting Amerika Serikat di Timur Tengah. Setidaknya ada 5 fasilitas yang digunakan militer Amerika Serikat di negara ini, mulai dari Pangkalan Udara Muwafaq al-Salti, Pangkalan Udara Raja Faisal, Tower 22, hingga Bandara Internasional Raja Hussein di Aqaba, yang juga kerap dimanfaatkan untuk mendukung operasi militer. Dari titik-titik inilah, Amerika membantu memperkuat pertahanan Israel dari serangan rudal dan drone Iran, sekaligus menjadi jalur penting bagi berbagai operasi udara menuju kawasan Iran dan Suriah. Karena peran strategis tersebut, fasilitas-fasilitas ini hampir pasti masuk dalam daftar target utama Teheran ketika konflik kembali memanas. Salah satu serangan yang paling banyak disorot mengarah ke Pangkalan Udara Muwafaq al-Salti. Selama bertahun-tahun, pangkalan ini menjadi pusat operasi udara Amerika di kawasan, lengkap dengan hanggar persiapan pesawat tempur F-16, F-35, dan F-15E, fasilitas pemeliharaan, area penyimpanan drone MQ-9 Reaper, hingga kompleks akomodasi bagi personel militer Amerika. Menurut citra satelit yang dipublikasikan media pemerintah Iran, sejumlah bagian pangkalan mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah serangan. Salah satu hanggar persiapan pesawat tempur tampak rusak berat, sementara beberapa bangunan yang disebut sebagai hanggar drone berubah menjadi puing-puing. Sebuah drone MQ-9 Reaper juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat serpihan ledakan di area pangkalan. Kerusakan tidak berhenti di sana. Kompleks tempat tinggal personel Amerika juga terlihat mengalami kehancuran. Perbandingan citra satelit sebelum dan sesudah serangan menunjukkan satu blok bangunan yang sebelumnya masih utuh kini nyaris rata dengan tanah. Iran mengklaim sedikitnya 2 personel militer Amerika tewas dalam serangan tersebut, disertai sejumlah korban luka. Amerika Serikat kemudian mengonfirmasi adanya korban jiwa di lokasi, meski memberikan rincian yang berbeda mengenai penyebab dan jumlah keseluruhan korban. Pangkalan Udara Raja Faisal juga dilaporkan mengalami nasib serupa. Citra satelit terbaru memperlihatkan salah satu kompleks perumahan yang digunakan pasukan Amerika mengalami kerusakan akibat hantaman rudal. Sementara itu, di selatan Yordania, Bandara Internasional Raja Hussein di Aqaba ikut menjadi sasaran. Rekaman yang beredar memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung dari area bandara sesaat setelah ledakan terjadi. Bandara ini memang bukan sekadar bandara sipil biasa. Dalam beberapa waktu terakhir, fasilitas tersebut digunakan sebagai lokasi penempatan sementara berbagai aset militer Amerika. Citra satelit sebelumnya memperlihatkan sedikitnya 5 pesawat angkut C-17A milik Angkatan Udara AS dan 3 pesawat patroli maritim P-8A. Poseidon milik Angkatan Laut AS berada di kawasan itu setelah dipindahkan dari Bahrain. Serangan berikutnya mengarah ke Tower 22, pangkalan operasi khusus Amerika yang berada sangat dekat dengan perbatasan Yordania, Suriah.
Kompleks akomodasi pasukan dilaporkan ikut terdampak. Menariknya, Garda Revolusi Iran sebelumnya mengumumkan bahwa mereka menyerang pangkalan Al-Tanf di Suriah. Namun belakangan muncul dugaan bahwa sasaran sebenarnya adalah Tower 22, mengingat kedua lokasi hanya dipisahkan jarak sekitar 1 kilometer. Setelah serangan berlangsung, Garda Revolusi Iran bahkan mengklaim menerima bantuan informasi dari warga Yordania untuk mengidentifikasi posisi berbagai aset militer Amerika, termasuk pesawat C-17A dan P-8A di Aqaba. Mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan sekitar 20 hanggar militer di kawasan Azraq, merusak sejumlah helikopter Black Hawk, serta menewaskan puluhan personel AS. Klaim-klaim tersebut memang belum dapat diverifikasi secara independen. Namun satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa citra satelit terbaru menunjukkan sejumlah fasilitas militer Amerika di Yordania memang mengalami kerusakan nyata, sehingga serangan ini tidak bisa begitu saja dianggap sebagai propaganda semata. Jika Yordania menjadi sasaran paling awal, maka Irak kembali membuktikan bahwa negara ini masih menjadi salah satu arena utama persaingan militer antara Amerika Serikat dan Iran. Salah satu lokasi yang diserang adalah pangkalan Amerika di Erbil, Kurdistan, Irak. Bagi Teheran, pangkalan ini memiliki nilai strategis karena selama bertahun-tahun digunakan sebagai pusat dukungan operasi militer Amerika di Irak bagian utara. Tidak mengherankan jika Erbil berulang kali menjadi target serangan rudal maupun drone setiap kali ketegangan kedua negara meningkat. Citra satelit Sentinel-2 bertanggal 19 Juli menunjukkan sejumlah bekas ledakan di dalam kompleks pangkalan setelah serangan yang dilaporkan terjadi pada malam 17 hingga 18 Juli. Salah satu titik yang terdampak berada di sekitar sistem pertahanan udara Patriot. Selain itu, area parkir helikopter juga memperlihatkan bekas kebakaran, disertai beberapa titik kerusakan lain yang mengindikasikan serangan tidak hanya mengarah ke satu sasaran. Di sisi lain, Sulaimaniyah juga ikut terdampak. Sebuah bangunan di kamp kelompok oposisi Iran terlihat hancur total dalam citra satelit terbaru, sementara area di sekitarnya berubah menjadi hamparan bekas kebakaran. Hal ini memperlihatkan bahwa operasi Iran tidak hanya berfokus pada pangkalan Amerika, tetapi juga menyasar kelompok-kelompok yang selama ini dianggap mengancam kepentingan nasionalnya. Namun, operasi tersebut ternyata tidak berhenti di Irak. Dalam waktu hampir bersamaan, serangan Iran menyebar ke berbagai negara yang menjadi lokasi penempatan pasukan Amerika. Di Bahrain, pangkalan udara Sheikh Isa dilaporkan terkena sedikitnya 2 hantaman, sebagaimana terlihat pada citra satelit yang diambil 17 Juli. Media pemerintah Iran juga merilis gambar yang menunjukkan kerusakan pada gardu induk listrik yang mereka klaim mendukung sistem komunikasi dan komando militer Amerika melalui jaringan Batelco. Di Kuwait, perhatian tertuju pada pangkalan udara Ali Al-Salem. Beberapa titik dampak terlihat di dalam area pangkalan, sementara salah satu shelter pesawat diduga mengalami kerusakan. Pada saat yang sama, asap hitam juga terlihat membumbung dari kawasan pelabuhan Al-Ahmadi, memperlihatkan bahwa infrastruktur pendukung logistik turut berada dalam jangkauan serangan. Sementara itu, di Qatar, sebuah gudang di pangkalan udara Al-Udaid dilaporkan mengalami kerusakan. Iran juga mengklaim telah menyerang kota militer Zayed di Uni Emirat Arab dan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Serangan terakhir menjadi sorotan karena dilaporkan menyebabkan 12 personel militer Amerika terluka, termasuk 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, 2 pesawat tanker KAC-135 Stratotanker disebut ikut terdampak ketika sedang berada di area landasan. Jika seluruh laporan tersebut disusun dalam satu peta, terlihat pola yang cukup jelas. Iran tidak hanya menyerang satu pangkalan atau satu negara, tetapi berupaya menjangkau jaringan fasilitas militer Amerika
yang membentang dari Levant hingga kawasan Teluk. Pertanyaannya sekarang, mengapa sistem pertahanan Amerika yang dikenal berlapis masih bisa ditembus oleh gelombang serangan sebesar ini? Sekilas, banyak yang mengira Iran akan memusatkan serangannya ke Tel Aviv atau kota-kota besar Israel. Namun, pola yang terlihat di lapangan menunjukkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih mengejar dampak politik semata, Teheran tampaknya lebih memilih melemahkan jaringan militer Amerika di Timur Tengah, yang selama ini menjadi tulang punggung dukungan bagi Israel dan operasi Washington di kawasan. Karena itu, sasaran yang dipilih bukan sekadar pangkalan biasa. Iran membidik fasilitas yang memiliki nilai operasional tinggi, seperti radar peringatan dini, sistem pertahanan udara Patriot, hanggar pesawat tempur, gudang logistik, depot bahan bakar, pusat komunikasi, hingga markas pendukung CENTCOM. Hampir seluruh lokasi tersebut berperan penting dalam mendukung operasi Amerika di Suriah, Irak, Yordania, maupun kawasan Teluk. Dengan menghantam titik-titik ini, Iran berupaya mengganggu kemampuan Amerika untuk mempertahankan dan memproyeksikan kekuatan militernya di Timur Tengah. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengapa sebagian rudal Iran mampu menembus pertahanan udara Amerika. Sejumlah analis menduga hal ini berkaitan dengan berkurangnya perlindungan radar jarak jauh AN/TPY-2 atau perubahan pola penggunaannya agar tidak mudah dilacak dan dijadikan target berikutnya. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang mendukung dugaan tersebut. Strategi ini juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi. Setiap rudal Patriot yang diluncurkan untuk melakukan pencegatan bernilai jutaan dolar, sedangkan rudal dan drone penyerang memiliki biaya produksi yang jauh lebih rendah. Semakin banyak serangan dilakukan secara serentak, semakin besar pula tekanan terhadap stok interceptor, logistik, dan kesiapan pertahanan Amerika. Pertanyaannya kini, apakah strategi ini akan memaksa Washington mengubah pendekatannya, atau justru membuka babak baru konflik yang lebih luas?